Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Drama Mistis. Di channel ini kita akan menguak, menggali cerita-cerita horor yang tentunya akan menghibur kalian pecinta hal mistis. Untuk itu, bagi kalian yang memang suka dengan cerita-cerita horor, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Di video kali ini, aku akan bercerita tentang kisah menyeramkan di suatu sekolah angker. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa langsung klik tombol subscribe-nya sekarang juga, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Kejadian ini terjadi di sebuah sekolah SMA yang dialami oleh seorang satpam jaga di sekolah tersebut. Namanya adalah Andi. Dia berusia 20 tahun. Ia merupakan seorang satpam muda yang baru saja menggantikan satpam sebelumnya yang telah pensiun dikarenakan usianya yang sudah tua. Sebetulnya ada satpam lagi, namun ia bertugas di siang hari, sedangkan Andi bertugas pada malam hari. Di malam hari pertamanya tersebut, Andi tampak begitu bersemangat menjalankan tugasnya sebagai seorang satpam jaga sampai jam sekolah selesai dan hari berganti malam. Andi pun sudah harus berada di sekolah dan berjaga sampai besok pagi. Saat malam tiba, Andi melakukan patroli dengan berkeliling sekolah dan memeriksa satu persatu ruangan kelas, termasuk ruangan guru. Malam itu suasananya sangat sepi sekali. Bahkan di sekolah seluas itu pun hanya ada Andi seorang diri. Tapi tentu saja ia tidak takut sama sekali. Andi adalah seorang laki-laki yang sangat pemberani dan tidak percaya dengan adanya makhluk halus. Ia tetap berjalan menyusuri lorong dan kelas-kelas yang sepi. Dan ternyata suasana sekolah saat malam hari itu berbeda jauh dengan siang hari yang penuh dengan keramaian dan keceriaan. Pada malam hari, suasana sekolah berubah drastis menjadi sangat menyenangkan. Seperti tempat uji nyali saja setelah berjalan cukup lama dan menyusuri kelas-kelas sampai ia di sebuah gudang tua yang misterius. Ia pun penasaran dan berminat untuk masuk ke ruangan tersebut. Namun, saat ia ingin membuka pintunya, tiba-tiba terdengar suara benda terjatuh dari dalam kelas yang ada tepat di depan gudang tersebut. Dan Andi pun tidak jadi masuk ke dalam gudang itu. Andi sangat terkejut karena suara itu sangat keras dan juga sangat aneh. Karena itu berada di dalam ruangan kelas. Apa mungkin benda tersebut terjatuh akibat kipas angin? Itu sangat tidak masuk akal. Tapi dengan jurus positive thinking, ia memberanikan diri untuk masuk ke dalam ruangan kelas tersebut dan mencari arah sumber bunyi tadi. Namun, ternyata kelas itu kosong. Tidak ada siapapun di sana. Yang ada hanyalah seekor kucing lucu yang ternyata dialah yang menjatuhkan benda tersebut. Andi sedikit merasa lega. Ternyata itu hanyalah seekor kucing. Dan lalu ia pun kembali ke pos tempat istirahatnya. Dan ia juga membawa kucing tadi bersamanya ke pos satpam untuk menemaninya melewati malam yang sepi. Saat sampai di pos satpam, ia pun beristirahat dan sesekali membuka ponsel miliknya untuk melihat apakah ada pesan yang masuk dari pacarnya. Tapi sayangnya, ia lupa bahwa ia tidak memiliki pacar maupun gebetan, dan dia sudah menunggu selama bertahun-tahun. Sadar tidak ada siapapun yang bisa ia hubungi, ia pun kembali merenung menatapi nasib jomblonya di keheningan malam. Namun tiba-tiba suasana menjadi sedih. Ingin ia mulai merasakan hal-hal aneh di pos satpam tersebut, seperti munculnya suara-suara aneh, entah berasal dari mana. Muncul membuat Andi menjadi merinding.
Selain itu, ia juga merasa seperti ada seseorang yang selalu mengawasinya. Padahal di sana hanya ada Andi seorang diri. Mungkin karena itu adalah hari pertamanya, jadi Andi belum terbiasa dengan semua hal tersebut. Setelah sekitar pukul jam 11 malam, Andi kembali berpatroli mengelilingi sekolah tersebut. Ia memasuki lorong dan memeriksa kelas-kelas di sekolah tersebut. Dan masih sama seperti sebelumnya. Tidak ada hal-hal aneh ataupun hal mencurigakan yang terjadi di sana. Sampai ia berhenti di depan gudang yang tidak sempat dia masuki. Ia berhenti karena lagi-lagi ia mendengar suara misterius dari dalam gudang tersebut. Namun Andi berpura-pura tidak mendengarnya, karena satpam sebelumnya berpesan untuk tidak masuk ke dalam gudang misterius itu. Ia pun berniat untuk segera meninggalkan gudang itu dan pergi ke pos jaganya. Namun, baru beberapa langkah saja, tiba-tiba terdengar suara seseorang perempuan menjerit dan menangis ketakutan. Suara tersebut berada tepat di dalam gudang. Suara tersebut tampak begitu nyata dan semakin keras. Dan tanpa pikir panjang, ia pun langsung masuk ke dalam gudang. Karena ia merasa yakin ada seorang gadis yang terjebak di dalam gudang tersebut dan membutuhkan pertolongan. Tapi ternyata saat ia berada di dalam gudang tersebut, tidak ada seorang pun di sana. Seketika ia merinding ketakutan. Karena ia dengar tadi sepertinya bukanlah suara manusia, dan ia malah memasuki tempat yang tidak seharusnya ia masuki. Namun, karena sudah terlanjur, ia pun tetap meneruskan memeriksa gudang tersebut untuk memastikan apakah tadi itu memang suara seseorang atau hanyalah imajinasinya saja. Ia menyenteri seluruh gudang itu hingga di suatu titik ia melihat sesuatu hal yang tidak asing. Sepertinya itu adalah seorang siswi dari sekolah tersebut dengan seragam lengkap sekolah. Andi mencoba memanggilnya, namun ia tidak merespon sama sekali. Bala semakin mendekat ke arah Andi. Jaraknya begitu dekat dan semakin mendekat. Barulah Andi menyadari itu bukanlah manusia, melainkan sesosok hantu siswi menyeramkan yang seluruh tubuhnya berlumur darah sambil memegang sebuah pukulan baseball. Langsung berteriak ketakutan dan berlari keluar gudang. Dan sialnya, saat sampai di depan pintu gudang itu malah terkunci dengan sendirinya. Ia mencoba mendobrak dengan sekuat tenaga, namun tidak berhasil juga. Dengan rasa takut, ia menoleh ke arah belakang dengan berharap hantu tadi sudah tidak ada. Tapi ternyata hantu itu masih ada dan semakin mendekat ke arah Andi sambil menyeret sebuah pukulan yang berlumuran darah. Andi tidak bisa bergerak sama sekali. Ia hanya bisa berteriak minta tolong, walaupun tidak ada seorang pun di sana. Kali ini Andi benar-benar ketakutan setengah mati hingga membuatnya jatuh pingsan. Karena itu kali pertamanya ia melihat hantu. Andi yang merupakan lelaki pemberani pun akhirnya jatuh pingsan karena ketakutan, dan akhirnya ia percaya bahwa hantu itu memang benar-benar ada. Pada keesokan harinya, Andi dibangunkan oleh seseorang, dan ternyata itu adalah satpam jaga yang bekerja di siang hari. Wajah Andi terlihat sangat pucat sekali. Ia masih bergetar ketakutan mengingat kejadian semalam. Satpam tersebut membawa Andi ke pos jaga, lalu selalu memberinya minum agar Andi bisa tenang. Andi lalu bercerita tentang kejadian yang ia alami semalam. Satpam tersebut malah tertawa mendengar cerita Andi, karena saat pertama kali ia berjaga, ia mengalami hal yang sama yang dialami oleh Andi. Tapi satpam tersebut tidak sampai pingsan,
hantu wanita itu dulunya adalah seorang siswi yang pernah bunuh diri di dalam gudang tersebut dikarenakan ia selalu disiksa dan dibully oleh teman-teman sekolahnya. Ia merasa depresi berat dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Dan akhirnya arwahnya tidak tenang dan bergentayangan saat malam hari. Namun itu hanya menakut-nakuti saja. Dia tidak pernah melukai siapapun. Andi terus menyimak cerita satpam lama tersebut sambil meminum secangkir kopi. Kemudian itu juga mengatakan, selain hantu-hantu yang diceritakan tadi, ada satu lagi yang tidak menyeramkan di sekolah tersebut, yaitu hantu seekor kucing belang akan mengeluarkan suara-suara menyeramkan di malam hari. Dan siapapun yang berani memegangnya akan terus diikuti dan dihantui oleh arwah majikan terdahulu yang meninggal secara mengenaskan. Konon katanya, orang tersebut akan mati dalam kurun waktu 3 hari setelah memegang, apalagi membawa kucing tersebut. Kemudian Andi teringat dengan kucing yang ia temui semalam, karena kucing itu juga memiliki warna belang pada tubuhnya. Dan yang anehnya lagi, ia temukan kucing tersebut di dalam kelas yang terkunci. Terlebih lagi ia menemukannya tepat di depan gudang yang ia masuki tadi. Dalam pasti lalu mencari kucing tersebut di sekeliling pos jaga. Dan ternyata kucing itu benar-benar sudah tidak ada lagi. Padahal ia sudah mencarinya. Dan mungkin benar saja, kucing itu adalah kucing hantu yang diceritakan oleh satpam tersebut. Untuk cerita hari ini, semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan jangan lupa untuk like and subscribe untuk support channel ini. Jika kalian ingin request cerita selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar.